cawe-cawe itu terus dilakukan oleh pimpinan negara kita sebagai kepala lembaga negara, ini dinamikanya akan menjadi lain. Artinya Mahfud nih harus membenahi seluruh peraturan perundangan ini. Ya, kejutannya adalah dia segera menentukan cawapresnya. Iya. Sesuai dengan hak prerogatif yang di sini kita lihat bagaimana dulu ya enggak. Ya. Erlangga jumpa SBY. Ya. Erlangga Surya Paloh datang ke Golkar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, jumpa lagi di Has Channel dengan Prof. Abbas Taha. Baik Prof. Alhamdulillah Bib. Alhamdulillah. Semoga pagi Allah Jumat berikan kita kesehatan. Amin. Karena kesehatan itu sangat diperlukan. Ya. Tapi sehat jasmani dan sehat rohani untuk mengikuti perkembangan dinamika perpolitikan anak bangsa menuju perubahan. Oke, sebelum menuju ke dinamika perpolitikan nasional terkini ya. Jadi saya juga ingin sedikit menginformasikan kepada pencinta Has Channel ya. Nah, kita mengadakan polling kecil-kecilan ya. Sini ada beberapa yang kita sambil berjalan terus. Jadi poinnya mana yang lebih Anda sukai dari jumlah pasangan Pilpres. Bagaimana pendapat Anda ya? Di sini ada 2 pasangan, 3 pasangan, 4 pasangan, sudah tahu ya. Ini salah satu. Yang kedua, apakah akhlak menjadi kriteria penting seorang capres? Iya. Nah, ini yang pertanyaannya. Setuju berapa persen, tidak setuju berapa persen, tidak tahu berapa persen ya. Ada lagi, apakah capres harus seorang kader partai atau alasan apa? Jadi harus kader partai, tidak perlu kader partai, atau tidak tahu. Ada lagi pertanyaan berikutnya yang kita share ke publik ya. Siapa capres yang paling mampu mewujudkan kerukunan antar masyarakat? Ya, diantaranya ada 3 calon kandidat saat ini. Ada Anies Baswedan, ada Prabowo Subianto, dan ada Ganjar Pranowo. Mudah-mudahan dia nambah lagi Prof. Karena ini baru muncul 3. Kita berharap menambah lagi ya, bisa 4 gitu ya. Iya, bisa. Nah, satu lagi, apakah politik identitas dapat merusak demokrasi ya? Di sini jumlahnya sudah ribuan suara yang mengikuti, dapat merusak sekian persen, tidak merusak sekian persen, tidak tahu sekian persen ya. Ada lagi pertanyaan yang kita sampaikan ke publik. Seandainya Pilpres berlangsung 2 putaran, menurut Anda siapa yang bertanding? Ya. Nah, sini juga ada ribuan suara yang terkumpul. Di sini ada Anies versus Prabowo, Prabowo versus Ganjar, Anies versus Ganjar, nama lainnya tidak tahu ya. Bagi Anda yang belum mengisi, dapat menuju Has Channel ya. Habib Has dengan menekan menu komunitas. Nah, macam komunitas akan muncul semua polling jejak pendapat yang kita lakukan sudah lumayan lama ya baru hitungan bulan ya. Jejak pendapat yang diikuti oleh pemirsa Has Channel. Sudah berapa ribu, Bib? Jadi ini salah satu ikhtiar kita menyaring pendapat masyarakat tentang isu-isu terkini tentang masalah pencapresan ini. Cuma ini polling ini punya tujuan tertentu enggak, atau ada pesanan tertentu enggak, Bib? Yang pasti kita punya tujuan. Iya, pasti. Tujuan kita menampung aspirasi masyarakat. Iya. Kita sampaikan lagi kepada masyarakat. Tuh. Ya. Kemudian biasanya kalau polling itu berarti survei. Survei ada metodologinya. Ya. Dalam metodologi itu juga tingkat ke absahannya berapa, deviasinya berapa. Tapi saya melihat polling ini adalah polling masyarakat awam, tapi dengan tingkat kebenaran 100%. Artinya dari suara netizen yang masuk,
kemudian dihitung secara matematik dan percentage. Dan ini tidak menentukan umur, tidak menentukan jenis, ala, agama dan sebagainya, kan begitu, Bib? Nah, jadi ya menarik ini. Ya tentunya kalau umur, saya kira orang yang sudah mengerti berpolitik pasti dia sudah umurnya sudah dewasa ya. Nggak mungkin anak-anak mau ikutan polling ya. Ya pendapat tuh hanya orang-orang mahasiswa, orang terpelajar gitu loh. Satu hal mustahil anak-anak kecil mau ikut-ikutan polling kan. Jadi pendapat tuh anak kecil tiba-tiba ikut kayak nggak mungkin. Iya, kalau di dalam skripsi lah yang sederhana atau tesis, kalau dia mau melakukan kuantitatif, maka dia harus punya sampel, populasinya berapa, untuk memenuhi itu ada berapa, kecuali kalau pendekatan di dalam masih jenuh begitu. Nah, ini kata Sugianto, ini ahli statistik. Nah, kalau ini pendekatannya adalah lemparkan kuesioner kepada netizen, masuk sekian ribu, ya enggak, artinya umum, kemudian dibobot sesuai dengan pertanyaan, setelah itu disampaikan saja bahwa yang masuk 10.000, yang setuju 2 putaran ini, yang milih ini, sudah ada angkanya. Sudah ada angkanya. Nah, tinggallah masyarakat menerjemahkan. Jadi tidak ada diskusi tentang metode ini. Karena ini memang salah satu metode juga ya, salah satu metode dari hidupnya demokrasi ini ya. Ini masih banyak Prof yang kita mesti diskusikan ya. Jadi bagaimana caranya seorang pimpinan negara itu harus sukses itu dengan mulus gitu, dengan mulus, dengan rapi, sehingga apa yang diimpikan beliau tuh bisa berlanjut. Gimana menurut Prof? Ya begini Bro, kalau suksesi dikaitkan dengan NKRI, negara kita dewasa ini, di masyarakat itu maupun para politisi intelektual, sukses yang diinginkan itu adalah rezim sekarang ini menginginkan bahwa suksesornya itu adalah orang yang memahami dan mau melanjutkan apa yang sudah dia mulai melakukannya. Tapi di sisi lain, masyarakat, politisi, partai, dan netizen menginginkan perubahan. Nah, terjadilah polarisasi, terjadilah perkelompokan. Nah, kita mengenal satu kelompok yang sudah tidak lazim lagi itu, yaitu koalisi perubahan. Ada koalisi besar, ada KIP. Nah, ini partai-partai yang mempunyai wakil di DPR. Nah, untuk itu perkembangan terakhir ini adalah ada satu terminologi yang mulai sejajar dengan masalah identitas yang diperbandingkan, yang diperbincangkan. Tapi kalau masalah identitas selesai sudahlah. Karena apa? Siapapun dan adapun dari pendekatan agama, pendekatan teori, pendekatan filosofi, pendekatan filsafat, mulai dari Aristoteles, Plato, sampai dengan kekinian, identitas itu sesuatu yang bisa diterima. Termasuk politik identitas, keniscayaan ya. Keniscayaan lah. Nah, yang ada itu adalah masalah cawe-cawe. Jadi ada satu terminologi, ya sama juga. Tapi sekarang ini ada satu lagi, amok. Amok itu yang ada itu adalah di dalam kamus bahasa Inggris ada. Itu Belanda, lupa saya. Amok ini adalah bahasa di kita, itu ngamuk. Itu tapi sekarang sudah jarang dipakai. Ya, itu muncul dulu ya. Sampai era berapa tahunnya. Nah, sekarang ini cawe-cawe. Jadi cawe-cawe itu adalah semacam, ya ini terjemahan langsungnya. Ini Wikipedia belum bikin ini kelihatannya ini ya, cawe-cawe ini. Jadi cawe-cawe itu artinya menjajaki ke sana, ngomong ke sini ya. Atau lobby ke sana, dari sini ya. Nah, dalam hal ini bagi para politisi, bagi komunitas, atau orang per orang tertentu bisa melakukannya. Karena memang tupoksi mereka atau pemikiran mereka pribadi itu dipengaruhi untuk menginginkan suatu. Sehingga dia melakukan cawe-cawe. Jadi
sekarang kan banyak relawan-relawan dari saudara Ganjar ya sebagai capres ya. Nah, itu mereka melakukan cawe-cawe itu sah-sah saja asal dengan etik dan moral yang baik. Yang pendukung Anies ya, ini bukan pengusung nih, yang pendukung Anies juga begitu, mengadakan acara, mengadakan ini. Nah, kemudian terjadi saling serang ya. Yang saling serang nih saling menjelekkan, terutama dari satu pihak yang ini nih. Ya, tadi itu nggak boleh. Ya, timbulnya kegaduhan tentang cawe-cawe itu kan disampaikan oleh kepala negara. Gitu, kepala negara beberapa hari terakhir menjelaskan bahwa dia tetap akan cawe-cawe. Nah, ini panjang saya ini. Jadi buntutnya sampai seorang tokoh, ya, mungkin Prof tahu lah siapa beliau, sampai mengeluarkan statement yang menurut saya itu ya sudah susah ngomong lagi deh. Ya, jadi kalau begini, yang saya dengar tuh ada tokoh nasional yang satu sangat populer, yang satu populer di kalangan intelektual dan politisi, yaitu Abdillah Thoha barangkali. Ya, betul. Ada Pak Abdillah Thoha, ada Pak Amin Rais. Ya. Ini yang patut didengar ini dan patut diperhatikan ya. Jadi kalau mereka sudah melakukan satu statement atau penilaian terhadap apa yang diungkapkan oleh kepala negara saat ini, bahwa beliau akan cawe-cawe, sungguh disayangkan. Ya, sepengetahuan saya, yang mudah-mudahan nggak salah ya, Abdillah Thoha ini pendukung berat Jokowi sejak lama. Iya, inilah kadang-kadang ada beberapa pendukung Jokowi yang umumnya menjadi semacam yang diperhatikan oleh umat banyak nih, terutama kalangan-kalangan yang dikatakan kalangan kanan ya. Iya, tapi beliau ini kan nggak pernah muncul, Bro. Iya, kita tahu dia di belakang layar, dia tuh seorang pendukung yang luar biasa. Saya baik mengamati, memang dia pemikir, dia orang hebat. Tapi tiba-tiba muncul, ini membuat geger ya. Politik nasional jadi geger gitu. Iya, karena ya gegernya kalau masyarakat umum nggak begitu geger dia, tapi dengan penjelasan kita bisa memberikan penilaian. Karena beliau itu adalah seperti yang tadi ya, semacam ya nggak muncul, tapi keberadaan dia dalam percaturan politik itu termasuk ya. Iya, ini kegundahan yang luar biasa. Saya juga sebetulnya sangat gundah ya dengan situasi seperti saya luar biasa kegundahan saya juga. Karena saya berpikir banyak orang sekitarnya ya, contoh memberikan memberikan semacam legacy ya terhadap dirinya ya, seperti Mahfud MD itu kan cakep tuh. Dia bentuk TPPU untuk pemberantasan korupsi, dia bentuk lainnya lagi. Mungkin Prof lebih apa aja yang sudah dibentuk oleh Prof Mahfud MD? Oh iya, kalau kaitan balik lagi ya, jadi dua tokoh, yang satu muncul di permukaan dan luar biasa dan pemain politik, ya biasanya lazim di politik kanan, yaitu Prof Amin Rais. Abdillah Thoha ya, ini pendukung kuat Jokowi, tapi tidak begitu dikenal orang dan muncul. Ini sesuatu yang patut menjadi. Tapi kalau elit politik kenal semua, Prof. Apa? Beliau itu kalau elit politik semua tahu. Kan elit politik. Kalau Amin Rais ini rakyat tahu. Ya, beda ya. Oke. Nah, tapi itulah dengan dua orang ini tentu sudah luar biasa. Ini apa banget yang dilakukan oleh kepala negara kita. Oke. Jadi tadi pertanyaannya lah, bilang ini Mahfud cantik. Iya, orang sekitarnya itu cantik ya, semua bergerak bikin satu. Ya, cantik ini ada dua, Bib. Ada lingkungan istana yang dipimpin oleh mantan Panglima Pak Muldoko. Nah, ada KSP ya. Ya, KSP ya. Ada Ustadz Ngabalinnya. Ada banyak lengkap lah. Cuma apakah mereka ini di dalam mencermati masalah membaca tidak secara dalam, sehingga untuk itu setelah dia baca permasalahan, masalah itu dianalisa, baik tidak untuk kepentingan negara, baik atau tidak untuk posisi kepala negara, baik atau tidak untuk suksesi yang direncanakan, karena sudah mulai cawe-cawe kan. Nah, ini seharusnya cantik mainnya.
Tapi enggak ya. Jadi yang ada tuh sekarang terminologinya, kalau Pak Muldoko ini bahasa tanda kutip tuh saya nggak suka tuh, ngembat apa? Demokrat. Oh, itu ya. Iya, itu ya masa jegalan, menjegal ya. Ini kalau berhasil, ya sudah, Anies selesai. Tapi untuk itu kan tidak itu saja. Ya. Karena ada koalisi lain dan ada potensi lain yang bisa the last minute mereka memberikan dukungan kepada, ya, seandainya Demokrat, bes gitu toh, ada yang masuk. Dan percawe-cawe ini sudah mulai sejak beberapa bulan yang lalu. Ya. Yang mungkin itu siapa? Untuk lebih 20% tuh yang punya potensi adalah masih banyak. Ya, banyak, masih antara lain P3, Caimin, Golkar ya, PAN ya. Ini kan semua masih serba mungkin kan? Serba mungkin. Nah, tentu ini bermain the last minute. Nah, jadi kalau the last minute ya enggak. Ini kita ingin, kalau film Cowboy tempo dulu, The Last Train from Gunhill. Wah, pada menit-menit terakhir jedor ya. Nah, tetapi kalau balik lagi cawe-cawe itu terus dilakukan oleh pimpinan negara kita sebagai kepala lembaga negara, ini dinamikanya akan menjadi lain. Akan menimbulkan reaksi keras dari koalisi perubahan. Sudah kelihatan, Prof. Sudah ya? Sudah kelihatan. Iya. Bukan cuma koalisi, jadi bukan hanya koalisi perubahan, jadi hampir semua apa namanya elit-elit ini apa namanya gerah ya kok situasi seperti ini, kok apa namanya ada lagi pertemuan-pertemuan penting sehingga persilatan politik ini semakin. Nah, dalam persilatan itu kalau kita mengikuti Xiao Lim Pai dan Butong Pai, Butong Pai, ya, maka ini terjadi polarisasi yang kuat. Akibat men-state dia itu akan melakukan cawe-cawe, yang lain itu akan terjadi pengelompokan yang kuat. Kalau polarisasi itu, Prof, setiap pemilihan, setiap itu pasti ada. Iya, tapi ini itu dengan menyatakan dia akan cawe-cawe, beliau akan cawe-cawe, ya. Ini yang tadinya masih masih renggang di antara komunitas ini terjadi suatu perapatan yang kuat karena terganggu pemikiran mereka untuk melakukan perubahan. Betul. Jadi dampak dari tetap mau cawe-cawe tadi bukan yang melemahkan, tapi adalah menguatkan. Jadi kayak reboundnya ini menjadi tinggi. Nah, inilah saya bilang. Jadi di dalam mungkin rebound itu pertemuan Anies dengan SBY kali ya. Ya bisa, karena di Pacitan ya. Ya ulang tahun. Ya itu juga kan. Hall atau apa namanya? Bukan ulang tahun. Hall Bu Ani. 4 tahun ya. Jadi apapun bisa dibuat ya. Nah, jadi saya rasa tentu begitu. Ya karena begitu juga. Ini Puan pun juga ke Solo kan. Ya? Sudah itu minggu lalu, Bro. Iya artinya ke Solo kan. Setelah dia ditegur. Jadi nah untuk itu dengan adanya polling yang dilakukan oleh Has Channel, ya memang harus terjawab di situ. Apakah terjadi 3 atau 4 kandidat? Kalau 3 bagaimana? Siapa saja nanti yang akhirnya head to head? Ya. Nah sekarang dengan berbicaranya, ya, koleganya Pak Wapres tempo dulu dengan Lim Byung-kun. Lim Byung-kun ya, Yusuf Manandi. Yusuf Manandi. Ya. Ini Chinese dari Solo nih. Gitu ya. Iya, Padang nih, akalnya kombinasi bagus banget. Ya, iyokan di orang lalu kan di awak. Jadi kalau saya itu sebetulnya saya mau bahas itu minggu lalu, Prof. Gitu. Iya, tentang CSIS ya. Ya CSIS ini jelas lah. Dia itu dulu digunakan zaman Orba. Dan banyak peran. Jadi sekarang semua muncul, Prof ya? Muncul sudah. Jadi, yang tadi yang sudah terbenam lama tiba-tiba muncul. Tapi sebetulnya bukan terbenam.
dia bermain memanfaatkan kondisi yang ada untuk mengeruk kekayaan. Oh, jadi mainnya belakang layar. Belakang layar main politik, Sekarang tapi juga muncul. main bisnis. Sekarang muncul saya. Banyak, dan mereka itu diantaranya itulah perampok-perampok aset bangsa Indonesia ini. Nah, untunglah ini Mahfud dengan sangat cerdas, didasari atas juga tentu instruksi Presiden Pak Jokowi, itu membuat tim kan. Nah, 4 tim yang dibentuk, menyangkut aspek hukum. Nah, 4 tim itu ya kemudian diterjemahkan dalam Pokja lah ya. Jadi ada Pokja Reformasi Lembaga, ya. Nah, sekarang tinggal ditampung aja. Seluruh masyarakat dan para elit politik sudah pengen MK ini bubarin aja, nggak perlu gitu kan. Ada ya. Ini. Tentu dia harus tampung. Nah, kemudian adanya Pokja, ya, sektor agraria. Nah, ini yang saya senang. Ya. Tapi itu Prof, yang pemberantasan korupsi juga menarik. Oh iya, tapi ini ada ada lingkuan antara agraria dengan pemberantasan korupsi, yaitu Tipikor ya enggak? Yaitu kemudian juga Pokja Reformasi sektor ya peraturan perundangan. Tapi yang kalau saya perhatikan ini Mahfud ini sangat cerdas. Oh iya, dan kecerdasan ini dia melakukan reorientasi tahun 60-an. Iya, tapi dia melibatkan pihak luar. Oh iya dong. Itu yang saya bilang hebat. Iya, jadi hebatnya begini. Tokoh-tokoh luar itu dilibatkan sinergi dengan kementerian dia. Ya asal begini, yang luarnya juga bagus sih, asal berpikir jernih. Ya, kalau kita lihat dari nama nama-namanya muncul tuh, ya lumayan punya apa namanya? Lumayan. Iya. Cinta tanah air. Iya. Yang penting harus cinta tanah air. Kalau lihat itu rekodnya lumayan hebat. Iya, jadi harus cinta tanah air, harus Pancasila. Waktu TPPU itu kan ada situ Yunus Hussein, ya. Hussein, ya. Itu dirangkul di bidang TPPU pemberantasan korupsi itu kan dilibatkan juga dari pihak luar kan. Betul. Sehingga sinergitas antara Kemenkumham dengan tokoh-tokoh elit-elit yang punya jam terbang cukup itu hasilnya kan iya, jadi kan sekarang jadi Bib, ini bagus. Tapi tim ini apa sih sebetulnya? Nah, ini saya sebagai mantan birokrat. Tim itu diperlukan, sifatnya itu umumnya ad hoc. Ya, betul. Selesai tugasnya. Nah, pertanyaannya. Ini belum. Iya, walaupun saya potong, sorry. Iya. Pertanyaannya, seorang Menko Polhukam bisa membuat tim yang begitu bagus. Kenapa istana kok nggak bisa? Ya, begini. Nah, ini pertanyaannya. Ya, mungkin. Kenapa selalu kepleset? Selalu setiap statement Jokowi itu jadi apa namanya ramai di publik gitu. Ya, saya enggak apal betul KSP itu siapa isinya. Nah, saya nggak bicara KSP. Ya, kabinet yang lain. Iya, artinya ke kementerian di bawah itu kan. Iya, nah kementerian ini, Bib, saya khawatir ya, maaf ya, saya enggak menyalahkan tapi tanda kutip. Rata-rata menterinya, ya enggak, yang ada itu LKHA-nya nambah. Ya, di laporan keuangannya itu yang tadinya cuma sekian miliar, sekarang apa sekian miliar. Enggak, kalau saya lihat ini. Nah, jadi artinya dia mengambil kesempatan dalam kesempitan atau kesempitan memanfaatkan. Iya, itu yang saya soroti. Jadi seharusnya kabinet ini semakin kokoh, begitu semakin tekanan publik tentang apa namanya cawe-cawe presiden begitu luas, mereka merapatkan diri. Ada apa? Kalau tadi Menko Polhukam udah bagus tentang pemberantasan korupsi, agraria dan segala macam. Tapi ini yang lebih krusial itu tentang pilpres ini, itu yang cukup. Iya, jadi ke semua itu, Bib. Langkah Mahfud ini bagus, artinya menggali yang lama dengan tujuan, karena kaitannya dengan land reform. Agraria itu luasnya ya, kan ada PO peraturan undang agraria ya. So tujuan land reform itu adalah bagaimana mengambil tanah, jadi nasionalisasi lah, tanah bekas Belanda, kolonial, kemudian tanah bangsawan, feodal, diperuntukkan sebanyak-banyaknya untuk rakyat dan negara. Cuma pertanian. Cuma PKI dulu memanfaatkan land reform untuk kepentingan itu tani. Karena mereka mengklaim tani itu adalah komunis. Ini yang tidak betul. Ya, masa pula ya enggak di Subak Bali itu yang pertaniannya luar biasa, di Sumatera Barat, kemudian di daerah Riau ya pertanian, kemudian di Jawa Tengah nggak ada kemuliaan pertanian itu adalah suatu ini, tapi ini dulu dimanfaatkan oleh nasional. Saya masih ingin menggali tentang
ada apa dengan orang sekitar Jokowi? Ya, kalau orang sekitar Jokowi itu yang jelas itu kabinet. Terutama kabinetnya. Ya, kalau kabinet kan sudah lihat ya. Jadi kalau kabinet seperti ini terus-terusan, saya khawatir, Prof. Ya kan terus-terusnya nggak lama. Ya enggak? Kan masih setahun September selesai. Masih setahun lebih, Prof. Ya sekarang dia kan harus membenahi pembukuannya. Nanti iya, kalau diaudit sama jadi setahun lebih ini heboh tentang cawe-cawe. Saya khawatir itu yang dikandung ini kececeran gitu loh. Yang dikejar belum nggak dapat, yang dikandung kececeran. Sekarang mereka tuh, Bib, khawatir sekali. Sekarang mereka kan melakukan audit internal terhadap dirinya. Apa sih yang sudah saya lakukan, apa yang sudah saya ambil, ada peraturan-peraturan yang membuat kemungkinan itu untuk melakukan pengambilan suatu atas aset. Yang terjadi kan itu. Contohnya saja ini tanda kutip, Gotoh. Ya, Gotoh ini kan salah satu pengusaha tambang ini dan energi. Dan adiknya salah satu menteri. Ya, yang mengelola BUMN. Nah, diperkirakan ada semacam bantuan suntikan modal melalui suatu sistem bagus, tetapi di situ kan ada unsur lain. Nah, begitu juga tentu di kementerian yang lain, ya, di PUPR misalnya, apapun. Jadi ya sangat disayangkan, ya. Jadi apakah ini sebagai karma daripada statement kepala negara janji tidak akan bagi-bagi kursi, ya, tidak akan melakukan A, B, C, D. Sekarang ini itu tidak ada semua, menciptakan 10 juta lapangan kerja, ya, memperbaiki kehidupan buruh tani. Tapi ternyatanya dengan undang-undang cipta kerja Omnibus Law apa yang terjadi? Ya, kalau kita, jadi artinya Mahfud nih harus membenahi seluruh peraturan perundangan ini. Iya, kalau itu sudah bagus ya. Iya, itu tinggal bekerja lagi. Acungan jempol ya. Tapi yang keprihatinan saya tadi, kenapa orang sekitarnya ini nih, ya waspada gitu loh. Ini lihat publik begitu keras ya. Nah, sehingga sudah saatnya itu berembuk lagi gitu loh. Ya, jadi begini, mereka tuh waspada terhadap kemungkinan suksesor itu tidak sesuai dengan jalan pikiran mereka. Sehingga kalau mereka akan kumpul, barangkali yang mereka diskusikan bukan masalah improvement kinerja daripada kabinet atau kementerian masing-masing, tapi bagaimana memperkuat ya masing-masing. Diri masing-masing. Kemudian juga di samping itu mensupport Pak Jokowi supaya suksesornya sesuai dengan pemikiran itu. Jadi dua itu aja. Tapi, nah kalau dilihat ya dengan cawe-cawe kepala negara sekarang, kekuatan di tangan beliau. Semua. Sebab apapun yang dilakukan, apalagi sekarang kan ada polisi RW ya, nah, tanda kutip tugasnya apa. Kemudian ada lagi lembaga-lembaga hukum, lembaga-lembaga pemilu dan sebagainya, itu sudah under control semua. Dana ada, segala ada, peraturan perundangan ada. Terus mau apa ini? Oposan ini atau koalisi yang ada ini. Nah, jadi ya cuma Tuhanlah yang tahu, yang bisa ini melakukan atau menunjukkan mana jalan lurus yang baik untuk perubahan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, sesuai dengan pembukaan Undang-Undang 45 dan dekret Presiden 5 Juli. Kok pesimis, Bro? Hah? Kok pesimis? Nggak, saya enggak pesimis, menunjukkan optimisnya apa tadi? Karena statement cawe-cawe ini mendorong kelompok koalisi perubahan yang tadinya masih renggang, mereka rapat. Jadi Anies tidak bertumpu hanya kepada 3 partai itu saja. Jadi pesimisnya tadi tentang presiden punya segalanya tadi. Oh ya, presiden punya segalanya. Tapi segalanya ini akan berhadapan dengan kekuatan. Ya betul, memang kecurigaan orang diantaranya tuh sekarang ada 271 kepala daerah. Itu kan sudah menjadi PLT selama 2,5 tahun itu sudah melanggar itu jalan. Kemudian desa. Ini kan salah satu kekhawatiran kita. Ya kan? Tapi begini, Bib, ya enggak. Itu khawatir dan sudah terjadi. Satu kelompok kepala desa daerah menyatakan dukungan. Tapi jangan lupa, Prof. Jangan lupa. Ini kan era ini kan kedaulatan rakyat itu sudah bangkit.
Jadi tidak semudah itu. Mereka punya rencana apapun juga. Jangan lupa kita baca, lihat peta politik terkini, bagaimana suasana di bawah itu seperti apa. Iya, jadi yang saya maksudkan tadi, pesimis by system, karena perangkatnya semua dan apa itu sudah di tangannya. Iya. Tetapi akibat statement cawe-cawe menimbulkan reaksi, mendorong kelompok-kelompok luar, sehingga menjadikan kondisi yang ada ini menjadikan common enemy bagi mereka. Seharusnya kan yang namanya kompetisi itu adalah kawan. Dalam pilpres itu adalah capres 1, capres 2, capres 3 itu teman. Ya, teman bertarung untuk gagasan. Tapi kalau ini sudah dijadikan common enemy, ini. Jadi optimis saya, masyarakat akan menang. Nah, itu Prof. Iya. Jadi apa namanya, saya tidak sependapat kalau kita harus pesimis ya dengan apa yang sudah ada di tangan mereka, katakan mulai desa sampai ke kepala daerah yang ditunjuk jadi PLT tanpa pemilihan, sudah melanggar prosedur ya, itu tetap jalan. Jadi di sisi lain apa namanya, kebangkitan masyarakat ini, terutama rakyat di bawah ini kan sudah sangat kasat mata. Iya, jadi itu ya, kita lihat contoh lah. Ada di WA saya lihat seorang polisi RW dengan petantang-petentengnya pakai pistol dikeroyok sama masyarakat. Nah itu kekhawatiran kita. Kekhawatiran kita. Dan sekarang berapa sih jumlah mereka dan berapa? Iya, kekhawatiran kita di momen-momen tahun politik ini seharusnya itu apapun yang mau direncanakan tuh ditimbang matang-matang gitu loh. Contoh sederhana ya, antara Bu Mega dengan Prabowo. Begitu Prabowo punya ide penambahan Kodam, Bu Mega marah-marah. Kan nggak bagus nih Prof. Ya, bayangkan seorang Bu Mega tuh jarang ngomong kan kalau nggak perlu banget gitu loh. Nah, cuma begitu ini kalau adanya polisi RW itu nggak diomelin. Makanya tadi. Jadi masing-masing punya kepentingan sendiri-sendiri. Jadi ini polisi RW ini siapa? Itu yang kalau secara tata negara konstitusi RW ini di bawah Depdagri ini kan, ya enggak. Sedangkan polisi ini satu lagi ini. Nah ini ada kombinasi ini. Nah entahlah itu yang kita khawatirkan kita itu segala cara mulai dimunculkan, segala strategi mulai dimunculkan. Mereka tuh lupa kalau saat ini apa namanya, perhatian masyarakat kepada pemilihan ini kan begitu antusias ya. Pesta raya ini sangat menjadi satu apa namanya, harapan publik yang luar biasa. Itu yang mereka lupa. Beda dengan pemilu sebelumnya ya. Betul. Pemilu sebelumnya mungkin orang santai-santai, tidak terlalu apa namanya, tidak terlalu peduli. Tapi kalau sekarang ini kita lihat kepedulian masyarakat. Tambah lagi begini, Bib. Ya, kaitannya dengan Mahfud masalah hukum. Hukum dan keadilan itu kan harus jalan. Ya, dua sisi mata uang, ya enggak? Jadi, mewujudkan keadilan itu adilnya adalah menegakkan hukum. Hukum itu sendiri kalau landed form yang tahun 61, 63 dan seterusnya dengan peraturan perda apa segala macam, ini memang harus dibenahi. Jadi kalau 4 pokja yang dibuat oleh Mahfud, ya enggak? Di mana direkrut orang-orang di luar pemerintahan, nah kita doakan jalan. Tapi doa kita prioritasnya adalah pilpres berjalan lancar, ya enggak, masyarakat bangkit menentukan keinginannya, ya bersama, kemudian memilih capres yang mereka impikan. Prof, kalau kita boleh tebak-tebakan nih Prof. Nah, ini kita coba tebak-tebakannya. Apa kan tebak-tebakan? Ya kalau tebak-tebakan itu begini, Bib. Tebakan itu kalau dulu waktu saya kecil di Gang Sentiong itu di Sumatera juga ada tebak-tebakan manggis. Tahu Bib caranya? Ini tebak-tebakan politik. Oh, tebak-tebakan politik. Gitu. Ya boleh Bib. Setidaknya kan jam terbang Prof kan lumayan nih. Kenyang udah ya. Udah hampir apa namanya, hampir 80 tahun, sekian puluh tahun di dunia politik ya. Saya juga dari tahun 77 ya. Lihat peta terkini ini katanya bakal ada kejutan dari Pak Anies. Ini apa nih Prof kira-kira nih? Iya, kejutannya adalah dia segera menentukan cawapresnya. Sesuai dengan hak prerogatif yang
kesepakatan dia dengan Nasdem, Jadi diikuti oleh yang lain. Itu pertama. Nah, di samping itu saya berpikir, kalau dia memang duduk nanti, ini bisa-bisa dia ini 2 periode nih, Bib. Baru bangsa ini bisa bangun masuk ranking 10 besar di dunia. Ya kalau memang sesuai konstitusi 2 periode kan why not? Ya. Why not? Ya Tapi karena untuk, apa, Bib ya? Untuk ke 1 periode ini saja Mau masuk aja susah. mau masuk aja ya sesuai yang beliau bilang. Ini kita menanjak yang terjal ya. Memang banyak halangan sana sini, itu emang sudah makin hari makin ya. So kita lihat Erdogan dalam 2 periode menempatkan dirinya ranking ke-11 di antara 145 negara dalam kekuatan. Jadi belum jawab tebakan saya tadi ya. Apa tebakan? Iya tebakannya. Jadi kalau saya boleh tebak, ya, dalam waktu dekat ini, akan ada gabung partai lain dan segera mendeklarasikan capres dan cawapres. Ini kejutannya nanti. Ya, kalau tidak salah dalam episode yang lalu udah kita bahas juga. Ya. Karena apa? Di sini kita lihat bagaimana dulu ya enggak. Erlangga jumpa SBY. Erlangga Surya Paloh datang ke Golkar ya. Kemudian ngobrol ya. Kemudian staf-staf orang ring satunya Erlangga sudah berbicara tentang itu saya bilang nanti kejutannya. Itu jelas. Jadi kalau saya udah nggak terkejut. Ya itu ya karena kita sudah pernah bicarakan ya. Kemudian satu lagi Caimin juga begitu. Iya makanya Caimin sampai ke Pak Tri kan. Nah kalau dia bilang nanti ada kejutan, kalau buat saya bukan kejutan. Namanya politik. Politik kan sudah analisa. Siapa tahu kan. Iya. Cuma dalam politik ini ya. Kan sah-sah saja. Sekarang dia sudah 3, dia mau tambah 4 atau 5 kan sah-sah saja. Boleh saja. Makanya saya tertarik tuh begitu beliau dan satu hal, seandainya ini pimpinan Golkar dan pimpinan PKB tersandera, waktu buat ngejarnya juga udah sempit. Ya, jadi gini, kalau saya lihat kemarin itu kan ada pertemuan antar parpol pendukung ya. Sebelumnya kan ada Pak Anies ketemu dengan Surya Paloh dan ketemu partai lainnya pendukung ya, PKS dan Demokrat. Nah, habis itu berlanjut lagi, ya kan? Berlanjut lagi ada pertemuan di Pacitan kemarin. Nah, keluar dari itu ada statement, wah nanti ada kejutan ini segera akan diumumkan. Wah, saya udah tebak. Alhamdulillah. Ya karena begini, sehingga cawe-cawe tadi atau yang tadi. Jadi cawe-cawe tadi counternya adalah kejutan. Iya, bisa terjawab kan? Bisa terjawab. Terjawab. Jadi masyarakat yang menempatkan pilihannya kepada koalisi perubahan tidak usah pesimis, jangan pula optimis berlebihan, tapi semua Allah menentukan. Tapi tanda-tanda itu sudah kelihatan. Ya, seperti dulu, ya enggak? Kelahiran Rasulullah itu juga sudah muncul dulu. Waktu dia lahir, waktu kepada ibu susunya, yang tadinya ya susunya itu. Jadi kalau kelahiran Nabi Muhammad SAW itu, Prof, ada sebelum Nabi Adam ada di bumi sudah ada. Sudah ada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya. Nabi Adam belum lahir. Itu sudah ada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tanda-tanda itu sudah dan semua orang tahu. Ya, nah kemudian kalau yang awam tahunya kan waktu dia dapat ibu susu, dapat paling belakangan, langsung gemuk, susunya banyak. Waktu perjalanan beliau ikut bisnis dengan pamannya, itu juga seorang pendeta menemui, itu juga. Nah sedangkan di kaum Yahudi sudah juga mengetahui. Jadi sekarang dibalikkan ini ada cawe-cawe, ya berat. Ini bereaksi merapat, kemudian kumpul lagi di Pacitan, kemudian juga kemarin beberapa pertemuan sudah berjalan di antara relawan tanggal 21. Memang Prof, kalau kita flashback ke belakang ya, bagaimana Allah itu menciptakan pemimpin ya, contoh seperti Nabi Allah Musa ya. Pada saat itu kan semua anak laki kan dibunuh, ya tidak ada yang hidup, semua yang melahirkan anak laki-laki dibunuh. Tiba-tiba Nabi Allah Musa lahir dan dibuang. Iya.
ke sungai kan, dihanyutkan. Tiba-tiba merapat di akhirnya dipelihara oleh Fir'aun. Itu siasat Allah punya siasat. Kebayang nggak kita orang? Ya, kebayang. Luar biasa kan. Tiba-tiba muncul anak laki-laki yang selamat, yang melihara Fir'aun. Subhanallah. Itu bro. Iya, iya. Sama juga. Kalau ada cerita di Hindu India, Shiva namanya. Shiva ini juga adalah seorang anak yang hanyut di sungai, diambil oleh masyarakat, kemudian besarkan menjadi tokoh. Wah, kita makin jauh nih, Prof. Makin jauh. Tapi intinya adalah, artinya masyarakat, ya, gerbong koalisi perubahan, optimis, oke, jangan berlebihan. Ya, jadi kalau saya berpikir begini, Prof. Kalau kita balik lagi, ini anak urid, anta turid, wallahu yaf'alu lima yurid. Ya, satu kelompok punya mau, kelompok lain punya mau, tapi Allah juga punya mau lain sendiri, gitu loh. Nah, ini mungkin mudah-mudahan terjadi. Ya, karena kita lihat tanda-tanda kehendak Allah ini semakin hari semakin kelihatan. Ya, kelihatan kasat mata bahwa perubahan ini menjadi hal yang mutlak. Ya, karena banyak sekali harapan dari masyarakat kepengen perubahan, tapi buat perbaikan bangsa, bukan buat apa-apa, bukan buat keserakahan, bukan buat apa. Itu yang kelihatan, itu yang kita lihat gitu. Karena calon yang betul-betul kita diimpikan oleh masyarakat tentang perubahan ini memang orang tidak berambisi mau merebut kekuasaan, tidak ada itu. Karena dia hanya panggilan, hanya darahnya itu mengalir darah perjuangan, dan dia tidak ada rasa takut apapun, dia ikhlas karena dia tidak punya beban sejarah. Beban sejarah nggak ada, enteng-enteng saja gitu. Oke, jadi kalau begitu, perlukah kita simpulkan diskusi kita atau kita biarkan masyarakat yang menyimpulkan? Oh, kita tidak menyimpulkan, cuma kita bisik-bisik ini memberikan suatu proses pencerahan. Jadi bagaimana baik empiris tadi, Nabi Allah Musa bisa selamat, ini bisa selamat, ini bisa, itu diantaranya. Dia sekejam apapun pemimpin itu, secerdas apapun pemimpin itu, sejahat apa pemimpin itu, dia akan gugur. Ya. Akan gugur dengan waktu. Ya, mudah-mudahanlah seperti harapan dan impian orang-orang di barat sana, apakah Eropa Barat, apakah di Timur Tengah dan sebagainya, Amerika. Mereka men-state someday, ya enggak? Kepemimpinan itu datang dari timur. Ya. Timur itu ya Indonesia ini. Karena apa? Ternyata orang Indonesia ini sudah ada di 10 negara. 10 negara. Suriname, ya, Afrika Selatan, mungkin lebih, Sri Lanka, mungkin lebih, Prof. Ya. Banyak, Prof. Teman saya di Belanda juga banyak. Di Amerika juga banyak. Ya, nah artinya ada mereka yang sudah beranak pinak di sana. Iya, beranak pinak di sana. Ya. Ada teman saya itu orang Aceh, udah puluhan tahun di sana. Ibunya di sana, semua di sana. Dan mereka happy hidup di sana. Ada yang di Belanda, kerja di Belanda selama sini di sana. Setelah sekian lama di Belanda, wah, dia bangga dengan sana. Wah, kita enjoy katanya. Walaupun kita kerja keras tapi gajinya besar. Iya, iya. Ini kenyataan realita lapangan ya. Iya. Gitu. Nah, kembali lagi ke bisik-bisik ini, menurut Profesor Abbas ini apa nih, Prof, endingnya nih? Kalau sampai seorang Abdul Toha, tambah lagi Pak Amin Rais, tambah lagi tokoh-tokoh lainnya, termasuk situ ada Profesor yang kemarin rame-rame tuh masalah MK. Oh, yang mengajukan ya, akan bocoran-bocoran tuh. Oh ya, si Indrayana, Wamen. Ini mantan menteri ya. Ya, kemudian hebat lagi 9 hakim di MK sedang diajukan ke pengadilan. Jadi gini, jadi dinamika perpolitikan, permasalahan keadilan, permasalahan hukum, implementasinya, memang peraturan perundang kita masih kurang, masih banyak karena masih dari peninggalan Belanda yang belum sempurnakan. Malah mudah-mudahan tim yang dibuat oleh ini bisa dilanjutkan pada
rezim yang akan datang, karena ini memang diperlukan. Enggak, masih ada waktu Prof, ini kan masih ada waktu setahun kan? Masih ada waktu setahun nih kan. Jadi kalau memang dia kerja cepat dengan tim ya, itu. yang pokok-pokok saja. Tapi tadi Prof, tetap saya mengingatkan, Prof Mahfud jangan lupa nasihati juga, atau kasih masukan lah kepada bos Anda itu, gitu loh, bahwa ada hal-hal yang begitu menjadi perhatian publik itu biasa kan Prof, apa namanya, Mahfud ini kan orangnya jeli ya. Ya. Sangat jeli dia. Begitu ya, ada kasus yang menarik, dia tidak lihat tuh siapapun juga. Ya, karena masalah ini, Beb, ya, UII dan beberapa perguruan tinggi ini sudah membahasnya pada tahun 2012. Enggak, yang saya maksud itu Prof Mahfud ini. Ya, nah, kalau itu, sorotannya dia itu tentang apapun itu kan luar biasa. Ya, langsung tinggal dia komunikasikan kepada tapi pertanyaannya, kepala negara. Pertanyaannya kenapa kok yang masalah cawe-cawe kok dia diam gitu loh? Ada apa? Menurut Prof gimana? Nah, barangkali apa sungkan atau gimana? Sulit bahasanya. Karena gaya mereka pun sudah agak keras ini kepala negara kita untuk cawe-cawe. Oh gitu ya. Nah, jadi dia punya pendirian itu yang terbaik. Sudah sulit ini. Itu yang terbaik buat dia. Ya udah, tapi tentu pada kesempatan yang ada, tentu barangkali nanti kita harapkan juga Prof Mahfud menyampaikan, jadikanlah Jokowi ini legacy sebagai tokoh, ya, yang juga mendukung untuk pembaharuan. Itu apalagi, ya enggak, tupoksi tim ini berjalan dengan itu baik. Juga adalah yang di-endorse oleh Jokowi. Nah, ini. Jadi ini saya melihatnya positifnya nih. Mudah-mudahan. Tentu pada kesempatan sebagai pengarah melaporkan tim sudah, ini sudah kami bekerja. Tapi yang urgent saat ini adalah, nah kita harapkan pada kesempatan itu Prof Mahfud bisa menyampaikan peta politik kekinian dan keinginan masyarakat luas dan elit. Tadi Prof menyampaikan bahwa kegiatan Mahfud MD itu yang endorse yang itu pemikiran dari Jokowi. Iya, sempat ini dulu ada. Dulu. Iya. Nah, kemarin apakah diingatkan lagi nggak tahu saya. Mungkin dari Prof Mahfud ini loh sesuai ya yang direncanakan. Tapi ada ya tenaga kerja ini ada itu. Cuma ini awal ya. Ya, jadi program yang tertunda. Ya, program tertunda. Nah, kalau ini dia kejar dalam 1 tahun, misalnya saja sambil ini jalan, nah kemudian udah cabut itu pembatalan perda-perda daerah itu. Itu salah satu kan? Wah, itu umat Islam. Coba pelajari itu, ya, karena keadilan itu adalah dempet sama hukum. Karena apa? Ya. Yang namanya hukum, contohnya implementasi. Nenek-nenek mencuri karena untuk makan cucunya, dihukum, ya. Tapi yang korup sekian tahun tidak dihukum. Nah, kalau zaman Khalifah ini, nenek-nenek ini dia kasih segala-galanya, orang di sekeliling nenek-nenek ini diomelin ini sama Khalifah. Karena dalam Islam itu tidak boleh ada tetangga yang kelaparan. Jadi waktu itu kalau nggak salah ceritanya Sayyidina Umar ya. Umar bin Khattab itu lagi dia keluar malam-malam, dia lihat ada orang masak ya. Masak sesuatu tapi nggak ada yang dimasak gitu. Hanya menghibur anaknya kan. Dia berasa berdosa. Dia pulang, diambil gandum ya, dia panggul sendiri, dia bawa, diserahkan. Itu tanggung jawab dia sebagai pemimpin ya. Itu contoh yang luar jelas biasa. Jadi itu, itu mudah-mudahan ya tertular lah pada pemimpin sekarang ini. Iya, itu maksud saya. Jadi model itu disampaikan sehingga bansos tadi tepat sasaran. Iya, oke lah, yang selama ini itu mungkin ada kehilafan, ada kesalahan. Mumpung masih ada waktu ya, why not ya? Why not dilaksanakan lagi? Ini udah bagus, Mahfud MD bagus. Mungkin kementerian lain juga masih harus bagus. Contoh seperti Prabowo tadi membuat penambahan Kodam itu, begitu dikritisi Bu Mega, ya udah tunda dulu lah, gitu. Polisi RW begitu juga ada penolakan dari masyarakat, batalin dulu lah, gitu loh. Jangan dilanjutin. Mereka lupa bahwa
TNI, Polri, ASN, perangkat pemerintahan sampai ke desa tidak boleh, ya harus netral. Itu ada itu ketentuan. Iya, ASN juga mesti netral, semua mesti netral. Jadi jadi mumpung belum masih ada waktu dan itu masih ada penolak dari masyarakat, apalagi sampai ke level mantan presiden mengingatkan bahwa ini apa negara kayak mau apa sih, mau perang atau mau apa gitu loh. Momennya. Nah ini selalu Prof. Ya. Mau mengambil kebijakan pada momen politik ini memang riskan. Ya. Ya. Begitu tahun-tahun politik itu pengambil kebijakan mesti hati-hati. Ya. Hati-hati banget. Karena bisa macam banyak arti itu loh. Diartikan ke sana, diartikan ke sini, tarik sana tadi. Itu yang terjadi. Ya. Jadi nanti kita bahas lagi, Prof. Banyak yang saya masih bahas lagi nih. Banyak. Kemarin saya menghadiri acara ulang tahun Kongres Advokat Indonesia yang didirikan oleh Bang Boy Nasution. Wah, itu luar biasa tuh. Ada wacana-wacana berkembang situ tentang penegakan hukum. Nanti kita. Ya, saya dengan Bang Buyung itu sering diskusi. Luar biasa dia. Nah, nanti kita bahas tentang ide-ide teman-teman advokat ya tentang bernegara dan berbangsa. Iya, jadi bidang hukum. Buyung Nasution secara pribadi dengan saya dan keluarga dekat. Karena ada perkara kami yang dibantu. Sempat kita bahas waktu itu di podcast. Iya betul. Ya. Baiklah, bisik-bisik politik kenegaraan ini kita akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti terus, kritisi terus Khas Channel. Kami berniat untuk menyumbangkan sebagai pemikiran, ide-ide yang masih membekas selama kami bergelut di bidang politik. Ya, Prof ya? Ya. Makasih banyak, Prof. Sama-sama.